Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Sari dari SI 72. Pada mata kuliah akuntansi pemerintahan, saya diberi tugas untuk membuat review atau kesimpulan terkait 3 jurnal persoalan akuntansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Saya sudah mencari dan mendapatkan 3 jenis jurnal permasalahan akuntansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Jurnal yang pertama yaitu tentang problematika penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah Aceh Tengah. Ini jurnalnya. Masalah yang ada pada jurnal yang pertama yaitu setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 yang mewajibkan seluruh entitas pemerintahan untuk melaksanakan akuntansi berbasis akrual, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual dan strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut, khususnya pada daerah Aceh Tengah. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal yang pertama ini yaitu dalam pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual di pemerintahan daerah Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan bahwa mengadopsi sistem baru adalah sebuah entitas tidaklah mudah. Diperlukan suatu proses yang harus ditempuh untuk merubah sistem yang sudah ada sebelumnya dan melakukan perubahan di berbagai aspek, khususnya pada aspek sumber daya manusia atau SDM. Jurnal yang kedua yaitu pengaruh pemahaman standar akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan dengan kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel moderasi. Studi empiris pada pemerintahan Kabupaten Bone. Ini jurnalnya. Masalah yang ada pada jurnal yang kedua yaitu pada Kabupaten Bone ditemukan suatu masalah pada peningkatan kualitas laporan keuangan di mana masih berkurangnya staf pegawai yang berlatar belakang berpendidikan akuntansi dan banyaknya pegawai yang masih awam terhadap teknologi akuntansi khususnya akuntansi yang berbasis komputer sehingga menghambat pencapaian tujuan dari pemanfaatan sistem informasi akuntansi tersebut. Kesimpulan pada jurnal yang kedua yaitu kompetensi sumber daya manusia atau SDM sangat berperan dalam moderasi dan memperkuat pengaruh variabel independen sehingga kompetensi SDM dapat dijadikan ukuran atau indikator bagi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bone dalam penempatan posisi pegawai berdasarkan keahlian ataupun latar belakang pendidikannya. Jurnal yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, studi di pemerintahan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Ini jurnalnya. Masalah yang ada pada jurnal yang ketiga yaitu Kabupaten Lamandau merupakan salah satu kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Tengah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. WTP ini didapat dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Opini audit tersebut
telah diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Lamandau untuk kelima kalinya berturut-turut dari tahun 2012 sampai tahun 2017 atas laporan keuangan daerah. Namun, tetap ada beberapa temuan atau rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah bahwa ditemukan kerugian atau kelebihan pembayaran tahun 2017 di Kabupaten Lamandau sebesar Rp578.550.000. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jurnal yang ketiga yaitu penerapan SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya pengaruh variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas keuangan daerah itu sebesar 30,8%. Perubahan kualitas penyajian laporan keuangan dipengaruhi oleh penerapan SAP. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari 3 jurnal yang telah saya paparkan yaitu penerapan akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan itu memerlukan pelatihan atau sosialisasi terhadap akuntansi yang berbasis komputer, khususnya pada sumber daya manusia atau SDM-nya, guna untuk memperoleh laporan keuangan, baik itu laporan keuangan pemerintahan ataupun laporan keuangan daerah yang berkualitas. Sekian dari saya. Ini merupakan tugas ke-6 pada mata kuliah akuntansi pemerintahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.